itu hanya bertasawuf tapi tidak berfikih. Bulan Ramadan begitu. Yang penting itu jaga hawa nafsu. Kalau puasa nahan makan minum itu enggak penting. Bulan Ramadan tidak puasa. Itu hanya bertasawuf tapi tidak berfikih. Lah yang benar bagaimana? Wa man tafaqqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaqa. Barang siapa yang berfikih dan bertasawuf maka dia telah berhakikat. Artinya apa? Ritual sholat 5 waktu itu juga harus dilakukan, wajib dikerjakan. Ingat Allah terus-menerus juga harus dikerjakan. Itu yang benar. Ya. Menahan nafsu itu juga harus dikerjakan. Tetapi menahan makan minum di bulan Ramadan itu juga wajib dikerjakan. Itu baru namanya orang berhakikat. Nah, husnul a'mal tuntiju husnal ahwal. Bagusnya amal ritual itu bisa membuahkan bagusnya perilaku hati. Bagaimana Anda mau ngomong sholat bisa khusyuk, bisa khudur, bisa ikhlas? Oh, sholat kamu aja belum bener, kencing sembarangan, sholat nggak khudu, sah nggak sholat? Enggak. Ya enggak. Ya. Walaupun tuh ada hadis seperti ini, ulama itu semuanya punya dasar, Pak. Ya. Yang ulama berpegangan hadis innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila ma fi qulubikum. Allah itu enggak melihat pada bentuk fisikmu, tapi yang dilihat adalah apa? Hatimu. Wah, enggak penting sholat itu harus pakai baju rapi, pakai imamah, itu enggak penting. Yang penting hati saya khusyuk, kolak sama Allah. Itu ada ulama yang berpendapat seperti itu. Tapi ada ulama itu yang berpendapat dasarnya juga ada. Ya, kalau sholat itu yang tertib, yang rapi, pakai sunnah, ya, di samping nutup aurat, pakai pakaian putih, pakai imamah, pakai sorban, khusyuk, tertib lah. Itu juga punya dasar. Khudzu zinatakum inda kulli sholat, inda kulli masjid, maksudnya inda kulli sholat. Khudzu zinatakum inda kulli masjidin, ya. Ambil perhiasanmu, pakaianmu di saat mau melakukan sholat. Lah kalau mau ngadep Allah itu yang rapi, mau ngadep pejabat itu pakai sepatu, pakai celana jin yang rapi, lebih sama Allah abrak-abrakan. Lah ini kan enggak benar. Lah yang bagus bagaimana? Ya dua-duanya. Makanya di dalam kitab Hikam sendiri ada makalah ya, haqiqatun bila syariatin batilah. Orang berhakikat tanpa syariat itu batal. Orang berhakikat tanpa syariat itu batal. Ya, tadi yang penting nahan hawa nafsu tapi enggak puasa Ramadan. Yang penting ingat Allah tapi enggak sholat 5 waktu. Ya. Wudu juga begitu. Ya. Mulut dikumurin, mata telinga dibasuh misalnya. Tapi mulut nyaci maki orang, telinga buat dengerin yang nggak bener, mulut buat ghibah, kaki dibasuh tapi buat melangkah ke tempat-tempat maksiat. Itu belum wudu yang sebenarnya. Ya nggak seperti itu. Ya dua-duanya. Ya, hakikatnya wudu ya membasuh secara ritual ya, membasuh wajah, tangan sampai kaki. Nah, hakikatnya wudu ya wajah kita itu harus kita basuh. Artinya mata jangan dibuat mandang yang enggak benar, mulut jangan buat mengucap yang kotor, telinga jangan buat dengar yang enggak benar saat basuh. Itu intinya. Jadi harus kedua-duanya. Makanya di dalam kitab Hikam juga haqiqatun ya, bila syariatin batilah. Orang berhakikat tanpa syariat itu batal. Sebaliknya wa syari'atun bila haqiqatin atilah. Ya, syariat tanpa hakikat itu atilah. Atilah itu kosong. Ya. Asilah itu kosong. Melompong, ibaratnya gelas enggak ada airnya, enggak ada isinya. Ibarat jasad enggak ada ruhnya. Dia mah tunggang-tungging tapi sholat, tapi pikirannya kemana-mana, hatinya kemana-mana.
puasa Ramadan mau puasa tapi apa? Nafsunya nggak bisa ngontrol. Lah itu juga nggak benar. Makanya harus imbang. Jadi cuman ya Rasulullah itu memerintahkan kita berhukum dengan secara fikih ya. Nu'maru an nahkuma bidzawahir ya. Kita itu diperintah menghukumi secara zahir. Wallahu yatawallas sarair. Nah, urusan hati itu ranahnya Allah, enggak ada yang tahu. Ya. Enggak ada yang tahu. Ya. Hati itu ranahnya Allah. Allah lah yang menguasai urusan hati. Ya. Nah, kalau secara fikih jika orang ini sholat memenuhi syarat rukun dianggap sah. Soal dia ikhlas, tidak khusyuk atau tidak, yaitu udah ranahnya Allah, bukan otoritas kita untuk menghukumi sholatnya itu sah atau tidak, diterima atau tidak. Itu ranahnya Allah. Yang jelas husnul a'mal ya, tuntiju husnul ahwal. Orang kalau amalnya itu baik ya, itu perilaku hatinya pun akan baik ya. Jadi ada ungkapan adz-dzahir yadullu 'alal batin ya. Dzahir itu menunjukkan atas batin. Tapi ada ungkapan juga dzahir itu tidak bisa dijadikan cermin batin seseorang. Jadi cangkang tidak menunjukkan isi. Artinya apa? Penampilan casing itu tidak bisa menunjukkan hati. Bisa jadi secara casing penampilan orang ini bajingan, enggak berpenampilan ya istilahnya ulama, tapi hatinya itu bersih. Penampilannya preman, Pak. Ya, kaos oblong. Pokoknya urakan lah, urakan. Tapi hatinya jernih. Di mata Allah itu yang dilihat adalah ada jadi penampakan imamah, sorban, gamis, ya, penipu, pembohong, banyak itu. Agama dijadikan alat untuk ngibulin orang, bohongin orang, nipu orang. Casingnya aja. Lah yang benar bagaimana? Ya dua-duanya. Lahir batin itu harus diperbaiki. Tapi yang kalau urusan Allah itu lebih ke batin ya. Kalau zahir itu ya, secara hukum fikih. Tapi yang jelas kita ini ya, suruh berhukum secara zahir atau secara fikih, bukan hati, itu bukan ranahnya kita. Kalau menyangkut hati itu bainahu wa bainallah, urusan si hamba dengan Tuhan, dengan Allah, bukan ranahnya ulama-ulama ahli fikih untuk mengomentari. Saya kira itu. Silakan yang lain, monggo. Enggak ada? Ya, silakan Pak. Agak keras ya, biar kedengeran, soalnya jauh. Tentang pernikahan, jadi saya sering dengar ketika dalam pernikahan ini ijab kabulnya itu cuma sebatas aku nikahkan, tidak aku kawinkan, tapi di situ selalu dianggap sah. Karena ketika saya dulu melakukan pernikahan, saya sampai 2 kali saya mengucapkan saya nikahkan saja. Setelah itu dianggap sah. Pas setelah selesai, saya dipanggil lagi sama guru saya, dinikahkan lagi karena tidak mengucapkan aku kawinkan. Jadi dianggapnya tidak sah. Nah, yang saya tanyakan, apakah pernikahan di zaman sekarang ini sering mengucapkan aku nikahkan kau sudah dianggap sah, tidak ada kata aku kawinkan, jadi tidak lengkap. Jadi mungkin secara syariat hakikatnya nggak ada gitu. Apa pendapat saya yang salah atau seperti apa Pak Kiai? Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, suaranya nggak begitu kedengeran. Coba inti pertanyaannya gimana? Ada yang bisa nyimpulin nggak yang dekat dalam pernikahan? Ya. Ketika dia mengatakan cuma aku nikahkan, tapi tidak
dikawinkan itu. Nah, seandainya cuma aku nikahkan itu, apakah pernikahan itu sah? Kan biasanya kalimatnya kan dua tuh, ku nikahkan dan ku kawinkan engkau. Tentang ijab kabul. Terima kasih. Jadi masalah ijab kabul dalam pernikahan ini, syarat rukun nikah itu ada 5. Pertama ada calon suami, calon istri. Terus ada wali. Kalau wali dari pihak istri perempuan. Ada 2 orang saksi dan ijab kabul. Ada ijab kabul. Kalau 5 syarat ini terpenuhi, maka nikahnya menurut mazhab Imam Syafi'i itu dianggap sah. Calon suaminya ada, calon istrinya ada, walinya ada, saksinya ada, terlaksanalah ijab kabul, sah. Nah, sekarang pertanyaannya, di waktu ijab kabul, si wali ini hanya mengucapkan angkah tuka, tapi nggak menyertakan wazawwajtuka, apakah nikahnya itu dianggap sah? Gitu ya pertanyaannya. Dianggap sah. Jadi nggak harus melafadzkan lafadz yang mutarotif. Mutarotif itu yang sinonim. Sinonim itu beda lafadz tapi artinya sama. Ada sinonim ya. Sama kayak kalau dalam bahasa Arab, julusun itu ya artinya duduk, udun itu ya duduk. Kalau orang Jawa bilang lunggo, duduk itu sama aja. Lunggo itu ya duduk. Jadi ini 2 kata yang beda tapi artinya sama. Jadi kalau saat ijab kabul sudah mengucapkan angkah tuka, walaupun enggak zawaj tuka, jika sudah dikabul sama orang yang dinikahkan sama wali itu ya nikahnya sah ya. Misal ya fulan bin fulan angkah tuka binti, disebut namanya fulanah, kamu saya nikahkan dengan putriku namanya fulanah, langsung dikabul. Qabil tu nikahaha bil madkur, aku terima nikahnya dengan mahar tersebut. Ya, saksi mengatakan sah, ya udah sah. Jadi yang penting syarat pernikahan 5 ini terpenuhi, maka nikahnya dihukumi sah. Ini ada nikah tapi nggak ada ijab kabul, ya nggak sah. Ya, suaminya ada, istrinya ada, saksinya ada, walinya ada, tapi nggak ada serah terima. Ijab kabul itu serah terima. Ya. Nah, boleh dengan bahasa Arab atau dengan bahasa yang lain. Ya. Yang penting ada serah terima. Lah, kan nanti saksi yang jadi saksi sah ditidaknya itu. Gimana saksi sah? Ya sah. Kalau saksinya belum karena terputus misal, karena nggak langsung, nggak halan, gagap atau sakeliru dalam kabul, saya terima lamar. Belum sah. Belum sah. Nanti saksi yang ya. Saya kira itu yang nggak harus diucapkan ya. Jadi nikah dan zawaj itu bahasa sinonim. Sinonim itu artinya lafadznya beda tapi artinya sama. Kalau iktifa bil wahid, mengambil cukup dengan salah satu kata nikah atau zawaj, maka kafa cukup. Saya kira itu. Itu Pak. Silakan. Mohon kalau nanya suaranya agak kencang ya biar kedengeran. Jadi kalau kedengaran jelas itu saya bisa menjawab. Tapi kalau nggak kedengeran saya mau jawabnya gimana? Pertanyaannya nggak paham. Ya. Monggo saya buka pertanyaan lagi. Silakan Pak. Yang kencang. Nyambung tadi ya. Sekarang ini banyak terjadi fenomena terjadinya hamil di luar nikah itu, Ki. Nah, ketika seseorang itu hamil di luar nikah, berarti kan dikatakan kategori berzina kan ya? Dikatakan kategori berzina.
lalu dia ini melangsungkan akad pernikahan. Yang langsungkan akad pernikahan ini lalu kan menjadi sah. Maka anaknya ini kan bukan anak daripada bapaknya, karena dinisbatkan pada itu tadi, hamil di luar nikah, karena tidak tergantung daripada nasab ayahnya yang awal tadi. Nah ini ketika dia mungkin nanti melaksanakan pernikahan, itu kan ayahnya itu tidak boleh menjadi walinya. Lalu yang menjadi walinya wali hakim. Tapi kebanyakan terjadi sekarang, orang yang tadinya dia menikahi perempuan dari hasil hamil di luar nikah, ini tidak bilang kamil, dalam artian dia berusaha untuk menikahkan anaknya. Lalu hal seperti ini itu nikahnya tetap dikatakan sah atau tidak sah seandainya. Seandainya kok tidak sah, berarti kan pernikahan ini pernikahan yang batal. Lalu ketika pernikahan itu batal, maka nikah anaknya ini itu dihukumi nikah zina kan. Nah kalau seandainya itu dihukumi nikah zina, seandainya tidak kan nggak jadi masalah itu. Nah hal seperti fenomena terjadi yang sekarang seperti itu gimana? Apakah ada siasat, bisa disiasati, atau bagaimana kira-kira pandangan Kiai? Terima kasih. Ini banyak sekarang fenomena orang yang hamil di luar nikah. Terus untuk menutupi aib, dinikahin sama, bisa sama yang menghamilin atau bisa sama orang lain. Nah, anak yang lahir di luar nikah sah itu tidak bisa kenasab kepada ayah biologisnya, tidak bisa. Nah, otomatis nanti kalau anak itu perempuan, yang jadi wali adalah wali hakim atau wali muhakam. Tapi fenomena sekarang itu yang jadi wali itu ya orang tua biologisnya, orang tua biologisnya. Kalau yang jadi wali orang tua biologisnya, padahal dia itu bukan wali, otomatis kan status pernikahannya kan nggak sah. Kalau nggak sah itu zina. Dan terus solusinya gimana menghadapi fenomena seperti ini? Apakah bikin ngasih solusi? Yaitu tugasnya hakim, ya. Tugasnya KUA untuk sosialisasi kepada masyarakat, menjelaskan hukum. Kan biasanya kan ditanya loh, di KUA itu ditanya detail itu kalau jeli ya. Cuman ya banyak oknum-oknum KUA yang bermain, bisa nembak, nggak jelas status ya, istilahnya duda jandanya atau walinya siapa. Tetapi secara hukum itu sebenarnya diperinci secara detail hukum pernikahan ini. Tinggal implementasi di lapangan aja. Kalau bicara oknum banyak oknumnya. Tapi kalau secara hukum pihak KUA itu harus mensosialisasikan ya, kepada ayah biologis yang bukan wali bahwa ayah biologis ini tidak bisa jadi wali. Kalau dipaksakan itu nanti akan terjadi pernikahan yang tidak sah. Kalau nggak sah berarti zina. Zina solusinya ya dengan sosialisasi dari pihak KUA. Karena sebelum KUA nyatat pernikahan itu, sebelum mengakati itu ditanya Pak, secara detail umurnya, tinggalnya, statusnya, ditanya detail itu. Orang saya nikah, istilahnya apakah cerai mati atau cerai hidup itu dimintain surat keterangan, nggak asal seenak. Ya memang ada oknum-oknum yang bisa main belakang keluarin surat nikah walaupun nggak ada pernikahan, nggak ada itu ada. Dan saya kenal dengan orang-orang itu ya kenal, ya, tahu oknum-oknum itu saya juga tahu. Yang penting dapat duit itu oknum ya. Ada pihak KUA harus sosialisasi kepada
istilahnya ngasih tahu kepada orang tua biologis ini bahwa orang tua biologis ini tidak sah menjadi wali. Yang jadi wali itu adalah ya dari pihak KUA atau wali hakim. Kalau nggak ada wali hakim baru muhakam kan begitu. Ya. Jadi nggak boleh, pernikahannya tetap dihukumi tidak sah. Kalau nanti tetap dipaksakan berarti nanti nikah kun fasidun, nikah yang rusak, nikah yang gagal. Jadi kenapa sih dalam Islam itu kok diikat dengan suatu pernikahan? Ya karena untuk lihibdin nasal. Tujuan nikah itu apa? Pertama, ya. Wa maqasidun nikahi salah satu. Tujuan nikah itu ada 3. Pertama, lihibdin nasal, untuk menjaga keturunan atau nasab. Supaya jelas si fulan ini anaknya fulan bin fulan, jelas bapaknya. Jangan sampai Salome, Pak. Tahu Salome? Satu lubang buat rame-rame lah. Ini enggak jelas anak siapa. Yang nanam di situ banyak yang nandur lah. Enggak, Islam enggak seperti itu. Makanya hubungan yang diakui dalam Islam itu harus diikat dengan suatu pernikahan namanya akdun nikah. Tujuan akdun nikah satu adalah lihibdin nasal, untuk menjaga keturunan, supaya orang itu jelas nisbatnya kemana, ke bapaknya fulan bin fulan, fulana bin fulan. Kalau tidak jelas bapaknya, ini anak siapa ini, yang ngambilin siapa, nggak diterima itu dalam Islam. Ya status anaknya, kalau anak ya anak zina, ya anaknya mah nggak berdosa, dosa orang tuanya. Kalau anak mah semuanya dilahirkan dalam keadaan suci, yang berbuat dosa ini kan bapak ibunya. Jadi dengan sosialisasi ya kepada wali-wali biologis yang akan menikahkan putrinya harus ditanya secara detail, orang tua kandung atau gimana. Nah, apakah itu aib? Ya enggak, itu memang udah tugasnya pihak KUA untuk ya sama aja kayak polisi ngorek keterangan orang ya. Tersangka itu kan ngorek, kan sebenarnya kan bukan aib. Itu memang tugas kewajiban. Ini harus disosialisasikan terus. Kalau nggak disosialisasikan bahaya. Saya juga banyak Pak punya teman seperti itu. Dulu kecelakaan terus dinikah. Cuman kan nggak boleh saya nyebut personalnya, dosa nggak boleh. Banyak. Nah itu nanti kalau nikahin putrinya harus dikasih tahu bahwa orang tua biologis ini tidak boleh menjadi wali. Walinya harus wali hakim. Kalau memaksakan jadi wali nanti jadi nikahnya itu nggak sah. Karena nggak diakui dalam agama. Terus solusinya apa ya? Jalan keluarnya gimana? Ya kalau mau intikal mazhab ada, ya. Tapi kan jadi talfek. Kalau mau pindah mazhab nggak mengikuti mazhab Syafi'i. Kalau Imam Hanafi itu bila waliyin wala syahidin itu boleh. Nikah tanpa wali tanpa saksi itu, yang suka sama suka itu boleh. Cuma kan bukan mazhab kita ini. Kalau kita ikutin bahaya nanti. Jadi zina terjadi di mana, yang penting suka sama suka, udah selesai. Apalagi ada kawin mut'ah, kawin kontra dan sebagainya. Saya kira itu. Jadi pihak KUA itu harus sosialisasi, ngasih tahu ya, orang yang mau nikah ditanya secara detail. Jangan sampai ceroboh urusan pernikahan, karena dalam munakahat ini diatur undang-undang ya, dan istilahnya legal diakui negara. Saya kira itu. Silakan yang lain. Saya kasih kesempatan. Untuk pertanyaan bebas, bebas. Mau tasawuf, mau fikih, monggo. Cukup ya udah isyarat. Terima kasih. Wallahu a'lam. Sallallahu ala Muhammad.